Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosyidatul Aziza dari kelas Akuntansi Syariah 2. Di sini saya akan presentasikan hasil kerja saya dengan tema peradaban Islam di Spanyol. Baiklah, yang pertama yaitu tentang dinamika politik di Spanyol. Pada dinamika politik di Spanyol setidaknya ditandai dengan 3 fase. Pertama, penaklukan Spanyol di bawah komando Toriq bin Ziyad. Yang kedua, konsolidasi kekuasaan Islam di Spanyol menjadi dinasti Umayyah yang berawal dari Abdurrahman I. Yang ketiga, persaingan dan perebutan kekuasaan antara kerajaan kecil sampai runtuhnya kekuasaan umat Islam di Spanyol. Membaca penaklukan tersebut, umat Islam di Spanyol bermula dari misi Toriq bin Ziyad. Toriq bin Ziyad mendapat perintah dari gubernur Afrika dari utara, Musa bin Nusair. Sebelum Toriq mendarat di Spanyol, seorang mata-mata yang bernama hampir sama dengan Toriq, yaitu Torif, telah diutus untuk memetakan semenanjung Iberia. Sejarah mengabarkan bahwa pasukan Toriq mampu mengalahkan pasukan Roderick secara telak. Roderick sendiri awalnya seorang petinggi militer, tapi ia mengkudeta putra Raja Witiza dan memalsukannya. Salah satu perilaku keji Roderick yang telah menjadi legenda dan bumbu dalam penulisan kronik sejarah adalah menodai putri Witiza, yaitu Florinda yang jelita. Maka Roderick yang menjadi puncak pimpinan menguasai Gotik atau Visigoth. Sejak kekalahan Roderick di lembah Berber, praktis umat Islam adalah penguasa baru bumi, Andalusia. Pasukan Islam terus berambah kekuasaan, melaju ke wilayah-wilayah yang lebih jauh ke utara nyaris tanpa perlawanan. Namun yang perlu dicatat, kemenangan umat Islam diterpas dari bantuan pribumi lawan politik Roderick. Pangeran Julian dari Sabah ikut membantu Toriq. Ia bahkan yang memberi bantuan armada kapal bahkan Toriq untuk menyeberang ke Spanyol. Laju pasukan umat Islam terus menembus semakin jauh ketika Toriq hampir mencapai kota Jaén, Córdoba, dan Toledo. Gubernur Musa bin Nusair memberi peringatan keras pada Toriq agar tidak menyerbu dulu Toledo. Namun Toriq memiliki perhitungan sendiri. Ia bergeming dengan keputusannya menyerbu Toledo dan bisa menaklukkan kota itu. Tindakan Toriq ini kan membuat Musa marah besar pada bawahannya tersebut. Musa setahun kemudian akhirnya menyusul Toriq ke Andalusia dengan 10.000 bala tentara. Akan tetapi Musa melewati jalur yang berbeda. Kalau pasukan yang dipimpin Musa juga menaklukkan banyak wilayah di kawasan Spanyol yang belum ditaklukkan Toriq, di dekat Toledo Musa berhasil menemui wilayah di kawasan Spanyol yang telah ditaklukkan Toriq. Di dekat Toledo Musa berhasil menemui tersebut. Dalam riwayat Musa konon menghukum keras Toriq. Toriq dicambuk dan diratai. Meja hidung Solomon Table atau Maidah yang didapat oleh Toriq dirampas Musa untuk dipersembahkan pada Khalifah Walid bin Abdul Malik. Namun Rohib Al-Sirjani dalam mengutip Akhbar Al-Majmu'ah karya Ibnu Azari dan Al-Bayan Al-Muhrib menafsirkan bahwa Musa menyusul ke Spanyol untuk memberi bala bantuan kepada Toriq. Masih oleh Al-Sirjani, Musa bin Nusair digambarkan tokoh pahlawan besar. Seluruh hidupnya diabadikan untuk berjihad sampai pada usianya yang tua, yaitu 75 tahun. Dari kejahatannya, Islam berkembang pesat di Afrika Utara. Ia berjuang selama 10 tahun menyebarkan panji-panji Islam di Spanyol. Dengan mengendarai kuda secara gagah, ia menemukan kota demi kota, mengepung Sevilla bertahun-tahun, berbulan-bulan lamanya, mengepung Maurida, Barcelona, Zaragoza, dan kawasan timur laut lainnya. Pergolakan politik di Andalusia, baik karena pertikaian domestik maupun karena upaya meluaskan ekspansi ke luar terus berlangsung sampai akhirnya kekuasaan
kekuasaan Umayyah di Damaskus diruntuhkan oleh Abbasiyah. Pada saat Abbasiyah berhasil merebut kekuasaan di pusat, seorang pangeran Muawiyah berhasil melarikan diri. Ia mencari suatu politik di Andalusia dan berhasil mendarat di pantai Granada. Abdurrahman namanya. Ia lolos dari sergapan pembunuhan prajurit tempur Abbasiyah yang menggulingkan dinasti Umayyah. Pembesar Abbasiyah yang telah berhasil merebut kekuasaan Umayyah mengundang sisa-sisa bangsawan Umayyah dalam jamuan makan, termasuk Abdurrahman. Dalam jamuan makan itu, para bangsawan dan pengikut Umayyah dibantai. Tubuh yang sekarat dan menggelepar meregang nyawa ditutupi kain. Selamat bagi Abdurrahman, ia bisa lolos dari sergapan itu. Ia melarikan diri dibantu pengikutnya. Kedatangan Abdurrahman di Spanyol menandai babak kedua dari dinamika politik di kawasan itu. Babak kedua ini bisa disebut sebagai fase konsolidasi politik umat Islam di Spanyol dari tahun 756 Masehi sampai 1031 Masehi. Kekuasaan di tangan dinasti Abdurrahman disebut sebagai keamiran yang otonom, tetapi akhirnya, terutama pada masa Abdurrahman III, Andalusia menjadi khalifah Umayyah yang sejajar dengan dinasti Abbasiyah. Yang selanjutnya yaitu perkembangan di dinamika intelektual. Yang pertama, faktor internal. Sebagian besar penguasa di Andalusia yang masuk dalam line up silsilah kekuasaan di Andalusia adalah orang-orang yang memiliki komitmen sekaligus bakat keilmuan dan kecintaan pada sastra. Abdurrahman I, Hisham, Abdurrahman II dan III sedari muda adalah para pencinta ilmu dan sastra. Kemudian dicatat oleh As-Sijani sejumlah tokoh semisal Ibnu Hawqal Al-Idrisi Al-Hanjari, Abu Al-Hasan bin Bassam, Ibu Al-Wardi memuji Cordova sebagai pusat bertemunya orang-orang hebat berilmu dan bersama dengan kemajuan dunia sastra di Andalusia, pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, ilmu agama maupun ilmu alam berkembang dengan pesat, khusus tentang pengajaran Al-Quran. Dalam kisah Ibnu Khaldun, masyarakat Andalusia sangat sadar akan pentingnya mengajarkan Al-Quran. Pada anak kecil, Al-Quran diajarkan dengan kemampuan membaca. Pelajaran Al-Quran diberikan tanpa tambahan tafsir. Ini dilakukan karena untuk menancapkan kecintaan pertama kali pada Al-Quran. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Dominasi intelektual generasi umat Islam di Andalusia tidak berlaku lagi, menjadikan bahasa Arab adalah language saat itu. Bahasa menjadi kiblat ilmu pengetahuan saat itu. Bahasa Latin yang sudah lama mendominasi konstelasi peradaban Eropa tergeser oleh bahasa Arab. Digambarkan oleh Menukal bagaimana seorang pendeta Kristen Paul Alvarus menjadi gelisah melihat kenyataan anak-anak muda Spanyol merasa lebih optimis belajar bahasa Arab. Banyak orang Kristen juga senang mempelajari berbagai syair Arab. Tata bahasa Arab yang sangat indah menjadi daya tarik bagi orang Islam ke Eropa. Tokoh dan ilmuwan yang ada di Spanyol, yaitu dari rahim kemajuan dunia intelektual di Andalusia itu lahirlah tokoh-tokoh ilmuwan muslim pengembang berbagai bidang keilmuan. Tentu tidak bisa didaftar satu persatu. Beberapa peringkat berikut yang disebut cukup mewakili gambaran keunggulan warisan intelektual dan dunia keilmuan umat Islam di Andalusia. Di antara mereka yang mewakili zamannya sepanjang sejarah Islam di Spanyol adalah Al-Zahrawi, Ibnu Khaldun, Ibnu Tufaili, Ibnu Rushdi, dan Ibnul Battuta. Az-Zahrawi adalah seorang ahli bedah semasa kekuasaan Al-Hijab Al-Muzawwar. Kemudian Ibnu Tufail, seorang dokter, juga seorang filsuf besar. Kemudian Ibnu Rushdi
adalah selain dokter dan hakim, ia terkenal terhormat di kalangan barat karena ulasannya tentang Aristoteles. Menurut Ibnu Batuta, yaitu seorang ahli fikih, tetapi pengembangannya menjadikannya terkenal karena catatan demografi, etnografi, dan geografi dari wilayah-wilayah yang dikunjungi dari Afrika, India, dan Cina. Dari perjalanan dari Italia ke Cina, Ibnu Batuta singgah di Samudra Pasai pada tahun 1345. Saat itu penguasa kerajaan Islam pertama di Nusantara adalah Sultan Malikus Zahir. Demikianlah dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang ada yang salah dari perkataan saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.